Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kamu sudah sarapan? Siapa di sini yang tidak sarapan? Angkat tangan. Iya, kenapa tidak sarapan? Oh, karena tidak memasak ibu tak? Oh, kenapa tidak beli nasi kuning? Siapa di sini yang belum mandi pergi di sekolah? Angkat tangan. Oke, mandi semua di. Oke, sebelum kita memasukkan mata pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa. Baik, doa dipimpin oleh ketua kelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik. Selanjutnya dengarkan namanya baik-baik ya. Nizam, hadir? Iya. Rafani, hadir? Iya. Selanjutnya Nurul. Adam, Arif, Masyara, Tika, Fitri Fani, Zahwa, Fikri. Oke, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua, Ci. Oke. Jadi, ada yang tahu tentang pembacaan kalimat koma? Seperti apa? Ada yang tahu itu koma itu apa? Angkat tangan, ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Oke, baik. Jadi Ibu akan jelaskan tentang mengenal tanda baca koma. Ada yang tahu belum? Belum. Kalau tulisan koma ada yang tahu? Yang kayak begini? Ya, benar. Nah, jadi tanda baca koma itu adalah tanda baca yang digunakan untuk memisahkan kata atau bagian kalimat agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Iya. Iya, benar. Nah, yang fungsi tanda baca koma ada yang tahu? Ada? Tidak ada. Nah, jadi Ibu akan jelaskan. Di sini hari ini kita belajar tentang penggunaan tanda baca koma. Jadi, fungsi tanda baca koma ini Ibu akan jelaskan ya. Ada beberapa contoh kalimat yang menggunakan tanda baca koma. Terus contoh latihan menulis yang ada tanda baca komanya juga seperti apa. Nanti kamu mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih ya kalian semua. Oke, jadi fungsi tanda baca koma itu adalah yang untuk digunakan memisahkan beberapa kata dalam suatu rincian. Contohnya apa Ibu? Nah, contohnya seperti kalimatnya nih, Ibu akan membuat kalimat beberapa contoh yang menggunakan tanda koma. Jadi contohnya ini, dengarkan baik-baik ya, Ibu tidak mengulangi lagi tuh. Jadi yang pertama, itu misalnya Ibu membeli beras, berhenti sejenak, lalu gula, berhenti sejenak, minyak, berhenti sejenak, dan telur. Nah, ketika kita berhenti sejenak itu berarti di situ ada tanda koma. Tanda koma. Iya, benar. Jadi misal ini kalau diteruskan, Ibu membeli beras, koma, gula, koma, minyak, koma, dan penggaris. Ya, benar. Nah, jadi selanjutnya itu contoh. Ya, ini, Andi menyukai apel, jeruk, mangga, dan pisang. Nah, di situ sebelum sesudah
kalimat apel, di situ dia ada tanda baca koma. Nah, di situ koma. Nah, terus jeruk koma, terus mangga koma, lalu dan pisang. Jadi bacanya itu seperti Ani menyukai apel, jeruk, mangga, dan pisang. Iya, iya benar sekali. Jadi koma itu, iya, ada yang tahu? Nah, koma itu, cara penulisan koma itu yang seperti ini. Ibu lihat kan ya. Nah, seperti ini koma. Misal, ibu lihat ya, ini tulisannya. Nah, misal ini, Ani menyukai apel, koma, pisang, koma, dan strawberry. Nah, di sini dia ada tanda komanya sebelum misal ini apel, pisang. Misalnya Ani menyukai apel, pisang, terus jeruk, strawberry. Nah, di situ di tanda baca koma itu seperti Ani menyukai apel, koma, pisang, koma, dan strawberry. Begitu, baru titik. Itu termasuk salah satu satu kalimat tanda baca koma. Iya. Nah, selanjutnya, selanjutnya di sini pertanyaan ibu. Apa fungsinya tanda baca koma? Tadi ibu ada sudah jelaskan. Siapa yang bisa angkat tangan? Iya, kamu. Oke, ada siapa lagi di sini yang bisa angkat tangan? Iya, yang bisa. Angkat tangan. Oke, jadi benar, iya, ini sudah benar. Jadi misal di sini, kan tadi pertanyaan ibu, apa fungsi tanda baca koma? Nah, misal ini ibu jelaskannya untuk memisahkan kata-kata dalam suatu rincian tadi. Ini benar ya yang disebutkan tadi itu karena ibu sudah tadi jelaskan sebelumnya. Nah, terus di mana letak tanda koma? Di mana letaknya tanda koma? Nah, misal ini tanda koma diletakkan di antara kata-kata dalam rincian seperti ini. Seperti ini dalam rincian yang Ani menyukai apel, pisang, dan strawberry. Nah, di sini kata-kata rinciannya itu seperti apel, koma, pisang, koma, dan strawberry. Ya, ini sudah termasuk satu kalimat ya untuk menggunakan kalimat membaca koma. Nah, sebutkan contoh. Jadi pertanyaan ibu selanjutnya itu sebutkan contoh penggunaan tanda koma. Contohnya kalimatnya seperti apa? Ya. Oh ya, benar. Kita sama-sama ya. Saya membawa buku, pensil, dan penghapus. Benar. Jadi komanya di mana? Ibu tanya komanya di mana? Oh iya benar. Jadi komanya itu sesudah buku, sebelum pensil, sesudah pensil, dan penghapus. Benar. Tepuk tangan. Nah, misalnya contoh latihan menulis yang ada tanda komanya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Iya. Iya seperti ini. Yang ibu sudah jelaskan. Ani menyukai apel, pisang, dan strawberry. Iya. Contohnya itu seperti ayah membeli ikan, sayur, dan buah. Nah, contoh penulisannya itu seperti ini. Contoh latihan penulisannya ya.
baca sama-sama ya. Ayah membeli sayur, ikan, dan stroberi. Ya, benar. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, kalimat maaf, tanda komanya itu di mana diletak? Kan tadi sudah Ibu jelaskan. Iya, tanda komanya sesudah sayur, sebelum ikan, sesudah ikan, dan buah. Nah, itu sudah menjadi satu kalimat atau belum? Ibu tanya. Siapa bisa jawab? Yang jawab angkat tangan. Kamu. Nah, di sini nih yang ini tadi kita sama-sama kerjakan, yang ayah membeli sayur, ikan, dan buah. Di situ sudah menjadi satu kalimat atau belum? Benar, sudah menjadi satu kalimat. Ya, kalian sudah bisa mulai memahami ya penjelasan dari Ibu. Oke, sebelum ini kalian akan mengerjakan soal-soal yang Ibu kasih tentang menggunakan tanda baca koma. Nah, di sini kalian di sini ada lembar peserta didik. Nah, ini. Nah, di sini ada nama, terus tanggal kalian, isi nama kalian, lalu tanggal kalian. Nah, di soal itu nomor 1, beri tanda koma pada kalimat berikut. Ya. Nah, terus di sini pertanyaannya, Ibu membeli apel, jeruk, dan mangga. Nomor 2, di kebun ada bunga mawar, melati, dan anggrek. Nah, di sini kalian menuliskan, menandakan tanda koma di mana? Letakkan tanda koma di mana di satu kalimat ini? Itu soal nomor 1. Yang nomor 2, lengkapi kalimat dengan tanda koma. Nah, di sini ada soalnya nomor 1. Ani membawa buku, pensil, dan penghapus. Nah, di sini di sini sudah ada tanda komanya, tapi ada lagi tanda komanya di satu kalimat ini. Kalian harus melengkapi tanda komanya di antara satu kalimat ini. Karena komanya bukan hanya satu, ada beberapa tanda koma di sini yang kalian harus lengkapi. Nah, soal yang nomor 3, buat satu kalimat sederhana yang menggunakan tanda koma. Nah, di sini kalian akan membuat satu kalimat yang menggunakan tanda koma. Kan tadi Ibu telah jelaskan membuat kalimat tanda koma itu seperti apa, tanda koma itu apa, ya? Ya. Jadi kalian kerjakan dulu ya. Ini. Sembari kalian mengerjakan tugas kalian, Ibu juga ingin memantau. Ibu akan pantau kalian di sini. Ya. Kalau ada yang tidak dipahami, tanyakan saja Ibu ya. Iya, benar. Kamu kerjakan ya. Ibu di sini awasi ya. Kalau ada yang sudah selesai, angkat tangan. Siapa yang sudah selesai? Kamu? Siapa lagi? Ya, siapa lagi yang sudah selesai? Selain Adam dan Aini?
Oke, kita cek ya lembar peserta didiknya, soal-soal yang ibu kasih. Oke, sekarang kita memeriksa sama-sama lembar peserta didik dari Aini. Ibu membeli apel, jeruk, dan mangga. Apakah ini sudah benar? Soal nomor 1. Benar? Iya, benar. Kenapa benar? Iya, karena sudah ada tanda koma di kalimat rincian ini. Jadi, soal kedua. Ani membawa buku, pensil, dan penghapus. Apakah ini sudah benar dan tepat? Iya, benar. Lalu, yang membuat satu kalimat sederhana menggunakan tanda koma. Dengarkan ibu ya, baik-baik. Sebelum ke sekolah, saya, kakak, dan adik membuat sarapan bersama-sama. Apakah ini sudah benar dan apakah ini sudah menjadi satu kalimat? Satu kalimat untuk tanda baca koma. Sudah benar? Iya, benar. Berikan tepuk tangan untuk Aini. Ya, yang sudah bawa ke meja ibu ya. Sudah selesai semua? Oke, sudah selesai semuanya. Jadi, mata pelajaran hari ini yang kita sama-sama dapatkan, hari ini kita telah belajar tentang tanda baca koma. Nah, tanda baca koma ini digunakan untuk apa? Ibu sudah jelaskan tadi. Ya, benar, ada untuk memisahkan kata-kata dalam suatu rincian agar apa? Benar, agar kalimat menjadi lebih jelas, rapi, dan mudah dipahami. Iya. Nah, anak-anak hebat sekalian yang ada di depan ibu, kalian ini sudah belajar menggunakan tanda baca koma dengan sangat-sangat baik. Ya, ibu berikan tepuk tangan untuk kalian semua ya, kalian hebat. Ya. Jadi pesan ibu itu teruslah rajin membaca dan memperbanyak berlatih menulis setiap hari. Nah, setiap hari kalian banyak berlatih membaca maupun menulis, kalian akan cepat dapat memahami apapun yang ibu sampaikan kepada kalian. Semakin sering kalian berlatih, semakin rapi dan sering kalian untuk mengakses diri kalian agar ingin tahu banyak sesuatu hal yang baru, itu sangat baik untuk masa depan kalian. Jadi pesan ibu, jangan takut jika kalian masih melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan ini adalah kesempatan untuk kita mulai belajar dan membenahi diri yang menjadi lebih baik. Ya, iya, ada yang ingin ditanyakan? Oh, ya ada. Oke. Oke, ibu berterima kasih untuk kalian ya. Jadi pertemuan hari ini dengan tema penggunaan tanda baca koma itu sudah selesai. Iya, kalian hebat, kalian sudah pahami. Jadi sebelum kita keluar dari kelas, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa untuk pulang dan meminta doa untuk keselamatan pulang kita, agar kita selalu dalam lindungan Allah. Benar. Baik, doa dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya naikkan tangannya, mari bersama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalian pulangnya hati-hati ya. Berbaris sebelum keluar ke kelas. Ya. Oke.